Doroballahu masalan abdam mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa marrazaqnahu minna rizqan hasana. Wa marrazaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Hal yastawun alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Daraballahu masalan, daraba gawe sapa Allah taala. Doroba gawe sapa Allah taala masalan ing siji perumpamaan, siji contoh. Wa yudalu lan den gawe badal minhu saking dawuh masalan apa abdam mamlukan dawuh abdam mamlukan. Allah gawe contoh abdan, tegese gawe contoh budak belian. Mamlukan kang den miliki, kang dipimpin wong kang dimiliki. Utawi dawuh mamlukan sifatun iku dadi sifat tumayyizuhu kang iso bedakno apa sifat lu ing abad. Dibedakno minal hurri saking wong sing merdeka. Fa innahu mongko sak temne wong sing merdeka, fa innal hurra iku abduri kaulane Allah. La yaqdiru kang ora kuwasa sapa abad ala se'ine ngatasé nglakoni perkara kuwi. Niki at-tanzir yufidu ta'mim. Alase ing atase nglakoni apa wae. Li adami milkihi krana ranane hak milike abad. Wa marrazaqnahu minna. Wa man lan dibanding wong nakiratun mausufah. Ay qurran tegese dibanding wong merdeka. Razaqnahu kang maringi rezeki ingsun lu ing khur minna sange ingsun rizkon kelawan rezeki utawa ing rezeki hasanah ingkang bagus. Bahwa mongko teman yunfiku iso nafakono sapa man sangi rezeki siron kelawan rahasia wajah lan terang-terangan. Ayat tasarrufu tegese tasarruf sapa wong fi ing dalam rezeki kaya bayasa hale kaya apa karep sapa wong. Wal awalu te sing pertama iku misrul asnami iku sepadane pira-pira berhala. Wasani te sing kaping pindho rupane wa marruzaqnahu min rizqan hasanah iku misru ta'ala iku sepadane Allah taala. Hal ya tahu nana top dadi padha sapa abdun mamluk lan man razaqnahu min rizqan hasanah. Ail abidu tegese pira-pira budak al ajazah tukang apes. Ajazah jamu ajiz kados fajirin fajarah kamilin kamalan. Ail ajazah tegese budak-budak sing apes wal hurru lan wong merdeka al mutasarrifu kang iso tasarruf. Kang iso nentokno karepe dhewe. Lah ora bakal padha. Alhamdulillah kabehane puji lillahi kagungane Allah wahdahu kali sijine Allah. Balaksarum bale utiaga ke penduduk Mekah lu Mekah laya alamun ora kudu ngerti sapa penduduk Mekah. Maing perkara ya siruna kang bakal dadi sapa penduduk Mekah ilahi maring man ada bisa ing siksa. Pawi sirku namung padha nglakoni musyrik sapa penduduk Mekah. Wa dorobalan gawe sapa Allah wa taala masalan ing perumpamaan. Wa idalan jadi badal nusange dawuh masalah apa rajulane dawuh rajulane. Yaiku ana wong lanang loro. Wong lanang loro ahaduma te salah sine rajulene iku abkamu iku wong sing bisu. Manane ulida den lahirna sapa ikilah ahad akhrosa kali bisu. Layak diro ora paham, ora mampu sapa ahad di rumah ala seen ing atase nglakoni siji perkara. Li anahu korona satene ahadur rajulen iku layak bamu ora pahaman sapa ahad. Wis ora pahaman walai dimulan ora iso mahamno sapa ahad. Wawa te ahad sing bisu sing gak iso paham ora iso mahamno. Iku mukallon iku dadi beban. Kalon iku dadi beban. Faqilun kese dadi beban ala maulaku ing atase bendarane man. Wali amrihi tegese wong sing ngurusi urusane man. Ai nama yuwajihu kapan wae ngarahno sapa maulaku ing man. Yusrifu tegese ngarahno sapa maulaku ing man. Layak kita tetap ora iso nekani sapa ikilah budak sinten ahadur rajulen sing abkam minggu saking ikilah amri sayyidi atau minggu saking sayyid bi khairin kelan nekano kaapian binajahin tegese kelan nekano kaapian wa hadzal tawiki ku masalul kafir iku sepadane wong kafir
Hal yastawi ana ta padha sapa iki wa yo hal yastawi ana ta padha sapa iki la hadur rajulen wa yo hadur rajulen ail akamut kese wong sing visual madguru kan den sebut waman wong yak murukan ngongkon sapa wong bil adil lan adil waman lan wong gua kang teman natikun niku wong sing ngucap iso ngucap nasi entur iso manfaat linasi maring manusa kaitu yak muru sehingga sekirane perintah sapa iki lah natek bihi khaitu ya'muru bi wa yaqutu alaih wa man nan wong gua kang teman natikun wong sing iso ngucap turnafi untuk iso manfaati linasi maring manusa khaitu ya'muru sekirane perintah sapa man bihi kelawan adil wa yaqutu lan gegerei sapa man utawa mendorong sapa man alaihi ing atase keadilan wa halai teman ku ala sirate ing atase dalan toriken ing dalan mustaqimin kan wa tawi iki ku alsani wa aisani wal mukmin wa tema ya'muru bil adli utawa wa teman asani kang kedua rupane ya'muru bil adli wal mukmin wong mukmin la ora bakal padha wa kilalan tindawuna utahe ngene hadza utawi iki masalah perumpamaan lillahi kagungan kedue Allah kanggo neras kanggo jelasno wal abkam utawi contoh abkam asnam gede pira-pira berhala waladi te perkara kobra kang sedurunge hadza fil kafir ing dalam kafir wal mukmin lan mukmin walillahi lan iku kagungane Allah saratan wa bisa mawati utawi barang goibe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ilmu man tegese ngertekno perkara rupa kang goe apa ma gimah dalam samawatan arep. Wa ma amru saati lan ora ana te urusan kiamat ku ila kalam bil basari muk kecuali sak kedhepe mripat. Urusan kiamat muk kaya sak kedhepe mripat. Au wa utawa utai amru saati aqrabul luwih cepet. Luwih cepet minggu dibanding lamkil basar. Li annahu krana sak temne amr sa'ah li anna amr sa'ah iku bilas dikun kan tafatikun fayakuna mengko ana apa amr sa'ah inna wa ta'ala wa la kulli shay'in ada saben-saben perkara iku dirundat ing kuwasa wa wa ta'ala akhrajakum ngatana sapa Allah kumisira kabeh ming buturi ummatikum saking jirune wetenge utawa rahime ibu-ibu sira kabeh Allah ngetana kowe la ta'lamun ora ngerti sira kabeh sean ing perkara kuwi aljumlah tuti jumlah halon hal wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala lakum maring sira kabeh asama ing pengruman gimana asma lan gimana pengruman wal absara lan pira-pira mripat wal afidata lan pira-pira ati el kulubat iki pira-pira ati lalakum nono sira kabeh taskuru nak nyupuri sira kabeh ing Allah ala dalika ing atase mongkon-mongkon kabeh fatuk minuna mongko iman sira kabeh alam ya rono torane ngali sapa ngakei latori maring manuk maring keburungan mustakharatin ingkang den atur kabeh mudallalatin khalidin mudah no kabeh atau ditunduk no kabeh ditironi krana mimber tolitironi krana mimber fi jawis sama ing dalem padange langit atau ing dalem angkasane langit ai hawa itu si angkasane langit benas sama antarane langit wal ardi lan bumi mayusiku ora nyekeli guna ing iki la atoir inta qab di ajnihatihinna nalikane nelingkupno pira-pira sayap-sayape atoir ajnihatihinna wa pastihalan biltar ajni hatihinna ayakona ento tumiba apa ikilah sama ayakona ento tumiba apa atoir ora ana sing nyekel sangka tumiba sapa ila kecuali Allah dikudrati iklan kekuasaane Allah inabi dalika ta'atan ing dalem kono-kono kabeh ayat iki dene dadi pira-pira ayat likamen ketika kaum mukminun akan iman sapa kaum iya khalquha bihaitsu yumkinatur iya utawi sing diarani ayat iku khalquha iku gawe atuyur utawa gawe manuk-manuk wau bi khaitu yumkiruha sekirane mungkin ha ing atuyur apa atira apa miber wa khalqul jawi lan gawe antariksa gawe angkasa bi khaitu yumkiru sekirane mungkin apa atira apa miber fi ing dalem jawi sama wa imsakuha lan ngeker utawa nyekeli manuk nyekeli atuyur wa ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min jurudil an'ami buyutan tastakhfunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahi pun lo terang ini Dorobawa rumah talang abdam mamlukal la yaqdiru ala syai'i wa marrozaqna minna rizqan hasana fa wa yunfiqu min husirra wa jahra
Terus ngeten iki kaidah tengene ilmu usul fikih. Yang jadi perdebatan pakar-pakar teologi itu masalah apakah boleh membanding-bandingkan Allah dengan hambanya, dengan makhluknya. Itu tentu jawabannya itu tidak boleh. Tapi untuk menjelaskan tauhid yang murni, ya, setelah adanya penyimpangan-penyimpangan teologis ketuhanan, itu terpaksa kudu diterangno. Ya, terpaksa kudu diterangno. Misalnya ini di rumah tenan ini masalah tauhid. Allah itu zat yang berkreasi. Ya. Allah itu zat yang berkreasi, yang punya ikhtiar, punya kreasi, punya irodah, punya macam-macam sehingga membuat kita gawe langit, gawe bumi dan sebagainya. Sementara selain Allah itu posisinya makhluk diciptakan. Kita orang kepengen elek ditebir elek, orang kepengen ireng ditebir ireng. Posisinya di objek diciptakan, diatur dan sebagainya. Nah, dalam kasus nyata, niku kan Tuhan cara ahli sunnah wal jamaah, niku gadah sifat sing wajib dingerteni. Niku kalih dosa niku wonten sifat sing sejati. Ini disebut sifat ma'ani. Niku putra, irodah, sama, kasar, kalam. Niku apa? Niku begitu wujud kita bakal pola selalu kiamu di nafsi. Ya, mulai nopo kiamu fi nafsi wahdaniyah kudrat irodat ilmu hayat pokoknya gitu. Ini rumah tenan. Sifatnya Allah ku kudrat dan sing kemampuan irodah sing duwe kersa ilmu sing gadah pengertian ngertos. Yang namanya sifat niku mesti nemplek ning zat. Ya, sing jenenge sifat niku mesti nemplek teng napa? Ya sudah, berarti Allah itu merupakan zat. Karena konsekuensi dari dikatakan punya sifat, berarti Allah itu berupa apa? Zat. Ini rumah benar. Berarti Allah berupa zat sing sah ditempleki sifat itu lho, sifat ma'ani. Mengenai liyane ma'ani kan konsekuensi dari sifat ma'ani. Misalnya kudrat jadi qadir, ilmu jadi apa? Alim. Boleh. Tapi karena Allah itu abstrak, tidak tersentuh, tidak bisa disentuh oleh indera manusia, orang terus duwe asumsi. Asumsi paling fatal sejarahnya Yesus Kristus, sejarahnya Masehi. Ini kok Allah dianggap logos. Allah dianggap logos. Terus wong Arab ora iso bahasa Yunani, nak bahasa Allah dianggap al-aqlul awal. Napa al-aqlul awal? Mane log iku maknane logika. Metodologi logika itu dulu dianggap Allah itu satu instrumen yang merupakan makna. Makna itu tidak zat. Sing bersemayam ning duwe Yesus napa? Kristus. Jadi Allah dianggap satu makna logos sing bersemayam teng ngendi? Yesus napa? Kristus. Sedurunge Yesus Kristus niku wonten, Allah oleh orang Yunani ya dianggap logos. Setiap manusia itu bersemayam unsur Tuhan, yang karena unsur Tuhan itu manusia bisa berpikir, terus bisa berpikir disebut logika. Makanya sama ngaji filsafat dengan kitab-kitab teks Arab, karangan Ibnu Arabi, nama karangan Ibnu Sina, zaman teori filsafat itu disebut al-aqlul awal, al-aqlul. Sehingga manusia itu disebut ada unsur Tuhannya. Nah, terus pertanyaan cerdasnya sekarang ditanyakan sama Tuhan. Apakah zat yang bisa menentukan segala alam raya ini kemudian bisa diatur oleh keterbatasan wadahnya? Ini ku manusia. Lalu bagaimana mungkin Allah itu hanya berupa makna minal ma'ani, yaitu berupa logos. Sementara Allah piyambak punya sifat, padahal jenenge sifat mesti nemplek teng budi. Ya, masa Allah itu terima sifat sing nemplek ning gone wong, berarti kan lucu. Berarti Allah itu sifat sing nemplek ning zat,
Sing nempel ning Yesus. Berarti Allah kan gak itu jadi sifatnya Allah, sifatnya Yesus, sifatnya Allah. Nah, itu terus menjadi perdebatan teologi yang bersamaan. Ya, yang bersamaan. Samaan ini terus berlebihan. Berlebihannya yang terus ini rumah Allah tenang ya. Terus resiko meyakini ngoten niku kados teori Yunani wau. Nah Allah niku logos yang bersemayam ning tubuh manusia. Niku kesane terus ana aliran wahdatil napa wujud. Niku manunggaling kawula Gusti. Mergo Allah dianggap maknan minal ma'ani. Niki rumono. Kalau Allah itu hanya merupakan makna, itu kan bisa bersemayam di mana-mana, termasuk bersemayam di siapa saja. Nah manusa kabeh ana unsur Tuhan, nggih. Terus kebablasan kados Siti Jenar darani dene ya pengira. Riyen wonten Husain dinten al-hal terus diarani ya wahdatul wujud manunggaling kawula napa Gusti. Dadi ora sida ning Yesus Kristus tok, tapi di semua napa? Di semua napa? Tadi pentingnya sampean ngaji, mulane jenengan ngaji kula kudu sing syukur. Saelek-eleke kula niki nyelametno akidah. Kula nu sinau tenan. Wes ngono wong-wong wahdatul wujud niku dijustifikasi. Nggih. Didukung-dukung dalil sing direka-reka dhewe. Yaiku dekne ngait-ngaitno mbek ayat wa nafakhtu fihi mirruhi. Bahwa ketika Adam digawe iku ana unsur ruhe pangeran. Mirruhi itu ditafsiri wa nafakhtu lan yukno ingsun fihi ing dalem jasate Nabi Adam mirruhi ing roh malah perkara. Mane ulama iku wajib nerangno maknane Quran. Iku umpama Quran dipahami nganggo lahir tok iku bahaya sekali, bukan sekedar bahaya tapi nopo? Bahaya sekali. Baik itu yang terkait akidah maupun terkait fikih. Lah kalau orang-orang syariat maknane ngeten, wala faqtulan yuk ingsun fi dalam Adam. Miruhi ing roh gawean ingsun. Jane yo gawe maknane mubang-mubang. Min ruhi saking roh gawean. Lho pancen maknane Quran kudu mubang-mubang, agak ngono murtad. Misalnya ngaten, ndak pangeran mbok anggap baris kaya Garuda, kaya pasukan nopo? Mbok anggap dirijen. Ada dalam maknane lawaran. Wajah alan teko sapa buka pangeran sira, wal malakulan para malaikat sofan sofa kali baris. Namanya pangeran komandan Densus. Komandan mulane kriminal, wong maknane Quran sesuai dengan itu pasti ngalami kriminal. Mulane kula tak rewangi ngalim ngeten iki kepengin lurusno. Mulane kula ora mulang yo dosa. Sampeyan ora ngaji ki nopo? Dosa. Pemenang mau terjemahan tok plok ramen itu malah tambah dosa. Ngono untuk duit tambah dosa meneh. Dosa double. Lah nggih, pengajian itu ada urunan yang masjid lepak plopok kli. Panitia kangelan bilane duit disangono wong sing kli. Ora tau introspeksi, bariku napa duit jualan buat. Mboten memang bahaya. Jadi Tuhan mulai dulu itu dikatakan logos. Logos. Sehingga dakwal ittihad. Dakwal ittihad bahwa Tuhan bersemayam di kita itu tinggi sekali. Sebab itu Siti Jenar bisa maknani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya unsur Allah dan kita ke unsur Allah pula kita kembali. Kalau kita maknani nek wong mati kan disebut kembali ke Tuhan. Tapi nek dhewe urip ora kembali. Siti Jenar protes mana ayat yang nerangkan bahwa kembali ke Tuhan nunggu mati. Tanpa mati pun kita inna lillahi wa inna ilaihi. Mulane kula alhamdulillah ayat iku difahami wong-wong kanggo wong mati. Padahal ya ora gitu. Tapi alhamdulillah aku salah paham ngono timbang paham kan sinten. Aku Siti Jenar berdasar wa nafaqtu fihi. Nah Siti Jenar kok turuti yo rupa-rupane kok. Kowe coba nang malaikat dari sebe pangeran wajah alam teko. Sopor buka pangeran. Mau memanani pangeran tenang kan berarti pangeran untuk kan bareng gitu. Masih banyak ayat yang gitu kasus hal yang duruna illa ayat tiyahu wa fi dzulalim minal ghamami wal mala.
Apa wong-wong gak ngenteni ketika Allah bergulung-gulung ning gone lipatane mergo nyiapno azab. Allah dibantu para malaikat. Gulung-gulungnya Allah gue piye. Jadi memaknai Quran itu mau tidak mau harus pakai ulama syariat. Tidak bisa kalau tidak, pasti terjadi kriminal, terjadi kecelakaan. Mulanya ulama ini terus gawe dawuh, nak ngaji nganggo guru. Wong sing sinau Quran gak ada guru dese, sampe dadi setan tenan. Lan kula bolak-balik desa, nak wong ora paham agama iku sekolah teknis gak apa-apa. Mergo sing diutak-utak tapi nak sekolah sing ngaji Islam sing diotak-atik agama itu lebih baik. Lebih apa? Ora ono wong teknik dadi murtad ora karepe mur. Tapi nak wong sing belajar usuluddin gampang murtad ngapain nyaingi sing tukang gawe mur. Ya ora kabeh tapi akeh. Nah, ini penting kula aturaken karena di Quran itu memang banyak lafaz-lafaz begitu wajah Arab juga. Nonton hadis parah meneh. Untuk hadis ono keterangan ngeten iki pancen kula kadung ngomong tapi kula niati. Sumben namun kiamat niku istilah Kanjeng Nabi. Nah istilah ning Quran kan wa ma qadaru wa haqqara qadri wal ardi jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi digenggam sampai pengiran. Was samawati matwiyatun biyamini. Langit dibungkem matwiyatun di biyamini kelan tangan. Ayo mana nih agak pusing. Berarti Allah juga tangan tengah. Sampai langit pusing. Ayo tak sampai mana nih. Utawa nego hadis wata beul jabbar qadamahu alan nar hatta taqula kit. Pangeran tidak mendadak neraka dicek. Barang pangeran meletakkan qadamahu mana neraka jelas. Ketika kakinya Tuhan diinjakkan neraka ra kuat kerja. Sampai neraka disambat sampean sampun Gusti sampun menuruten kula. Ayo mana nih? Bayangkan kalau sampean memaknai Quran ini dan hadis-hadis ini tanpa dipandu seorang ulama. Sampean sendiri juga ada ulama. Dan kebetulan yang terjemah juga ada ulama lagi. Terus kayak apa tingkat kesesatan sampean ditambah kesesatan yang sebelum itu? Wah itu kan sudah double. Ya double kesesatan sebelum itu sudah sesat. Ditambah kesesatan yang baru ditulis oleh orang yang sesat pula. Diseminarkan oleh sekelompok orang-orang sesat pula. Wah itu sudah gitu jadi tren kesesatan. Menjadi populer dipopulerkan oleh orang-orang yang sesat juga. Nah, itu kan dulu masuk dua pokok-pokok. Jika akhdaya dulu lam yakan. Ya. Yang kira ini bahwa malam yang lagu ngurang sama lagu nopo. Sebab itu pulau berkali-kali ngendikane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk konsep Tuhan dan saya itu hafal betul hadis-hadis begitu. Ini bukan karena saya sombong. Saya pastikan yang ulama termasuk saya. Ini bukan urusan sombong. Biar orang yang ngaku ulama punya etika minimal hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian fikih. Biar tahu Quran ulama itu apa. Tidak kok mau terjemah terus fatwa. Kelopak orang jelas ujung-ujungnya. Kalau enggak ulama jangan fatwa ya ngomong saja yang umum-umum saja. Itu yo nak hukum tertib nabung pangkal kaya yang umum saja. Kok fatwa? Kalau fatwa itu bahaya sekali dalam teologi fatwa itu nopo bahaya. Sama tak gitu syaratnya mufti hafal Quran, hafal hadis ya minimal 1000 lara arba'in awamiyah. Karena banyak lafaz hadis yang bisa mengarah ke tadi ke wahdatil wujud manunggalé kawula napa. Wah niku ngeri tenan. Sampai nak maca kitab Al-Fusus, maca karangan Ibnu Rus Ibnu Arabi, apalagi itu dikaji dibandingkan Ihya Ulumuddin. Wah, Islam ora sing bener. Sifat itu sekte di Islam juga umumnya agama. Sebenarnya Kristen juga mengalami sekte ortodoks. Ordo-ordo ya banyak juga, termasuk Yahudi. Tapi kan kita tidak punya kepentingan bicarakan yang ordo-ordo di Yahudi maupun Kristen. Di Islam itu yang namanya sekte itu banyak sekali. Dan semuanya itu dari cara berpikir tentang Tuhan. Yang macam orang sufi bisa melepuk. Sekarang orang melepuk kayak orang sinten su. Satu kotir gawe goro-goro nanti dimuang kali kelompok tertentu. Ini nak wiridan kan. Ya Allah, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun sama.
Gusti kula jambakan teng bumi, sami kata jenengan jambakan teng langit. Geger dong satunya dong. Ane wong macam mana ke uang geger ke mana niku yo kiai. Tapi kan penting tuh api kan gak penting makna itu. Padahal hampir semua teks manakib tuh bingung nonton. Mosok wiridan kok ana wahidul fil ardi. Wa anta wahidul Gusti kula jambakan teng bumi, sami kata jenengan jambakan teng anak-anak ruwah ilmu koda, anak salaful akhwal, anak bahrul gila, sahih. Semua-semua menghentikan Syafi'i koda. Untungnya kira paham, jadi rata Islam. Jadi sing kritik ya paham, iku persis apa. Sing sering moco ya ora. Ya alhamdulillah sing tuh hasil. Jadi itu baru mana bar mangan di mana kok. Terus kabul hati-hati kabul ini. Jadi bodoh ya penting. Gak tahu janggal, gak tahu apa. Riyen zaman Abu Yazid Al-Bustami itu zaman wali-wali riyen. Pancen nggih ngeri kan. Jalaluddin Arumi itu pernah ditanya sama muridnya, Pak Jalaluddin Rumi, apa engkau tidak haji? Tidak, saya tidak akan haji. Kenapa? Ya, Ka'bah kan kiblatul muslimin, wa qalbi kiblatul wah. Ka'bah itu kiblatul wong Islam, nah hatiku kiblatul wah. Jadi Allah delok atine wong mukmin. Jadi hatiku kiblatnya pengen. Kabar mau kiblatul muslim, kabelum kan. Sehingga tarian darwis sampai saya gerbong don hari Rumi. Padahal biasa ngejam nenggone mau, nenggone kafe yo gelem nari Jalaluddin Rumi darwis gitu pun. Cara gelem Jumatan. Itu perkara. Jadi tamsil-tamsil tentang Quran tentang Allah itu banyak sekali, termasuk dibanding-banding ini. Itu melahirkan pemikiran atau penafsiran semacam. Jadi kalau pesan dengan panjang sampai niat ngaji tenang oleh para pengira, wes aku rasa paham pengira. Kue paham mau wae wiridan sing diwarano kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan misalnya subhanallah wa bihamdihi. Pokoke pangeran mau suci. Suci sangka kita bayangkan, suci sangka salah paham, suci sangka asumsi kita yang salah. Suci dari semua kesalahan asumsi kita. Kemarin terus ahli sunnah gawe kaidah yang populer, ma khotoro bibalika yufawwahu bihilafi dalika. Pokoke bokso kakak, ma khotoro bibalika fawwahu bihilafi dalika. Apa yang terbersit di hatimu bahwa Allah itu kayak ini, ya sejatinya Allah tidak kayak itu. Kalau tidak kayak ini ya kayak itu, ya tidak kayak itu lagi. Berarti ya tidak kayak itu, ya tidak kayak itu lagi. Pokoknya butuhnya mukhalafatul. Makanya pernah ada cerita, seorang pakar filsafat menemui Imam Ghazali, ya hujjat al-Islam. Kamu itu katanya orang paling pintar, ulama paling apa? Saya mau tanya. Sebelum ada langit dan bumi itu Allah sama siapa? Ya Allah sendiri. Jangan-jangan sebelum Allah itu sudah ada makhluk yang lain atau kehidupan lain. Jangan-jangan sebelum Allah yang kamu sembah itu ada Allah yang sebelum itu. Ya itu saja yang jadi Allah dari Muhammad. Ya itu saja yang jadi Allah. Jangan-jangan sebelum itu ya ada Allah lagi. Ya itu saja yang Allah. Lah sebelum itu ya ada lagi. Ya itu saja yang Allah. Pokoknya yang terakhir gak ada pertamanya itu ya itu saja yang jadi Allah. Sing tak kok potongnya gane dari mereka ada. Ya kalau masalah Allah kan teorinya Allah itu siapa ya? Dat sing la awalalah yang tidak ada awalnya, wala akhirolah ya tidak ada. Makanya ketika menjadi diberuntung, jangan-jangan sebelum Allah itu ada. Ya itu saja yang jadi Allah. Kalau sebelum itu ada lagi, ya itu saja yang jadi. Kalau itu jadi tak terang Allah sebelumnya malah meniku yang jadi Allah. Karena Allah sejati adalah Allah yang tidak tersalib, tidak didahulu, tidak. Mengenai Rasulullah gak ada resep ketika Nabi ya punya santri banyak, diantaranya juga orang-orang tukang otak ngate agama niku. Tanya sama ya Rasulullah, saya ini punya pertanyaan tapi malu saya sampaikan karena ini sensitif sekali. Inna lana jidu fi anfusina ma yata'azzamu bi ahaduna ayatakallama bihi. Di hati kita ini ada kejanggalan tentang Allah, tapi mau saya ekspresikan, saya pelurkan ini kok tidak enak. Nabi guyu ngakak-ngakak, kata Nabi,
Zakat sorikul iman. Nak kue resah cara menemukan Allah berarti kue iman tenang. Sementing Allah itu gue imani. Soal carane Allah piye ke golek ira ketemu sak gepe kowe seneng Allah, mulai golek-golek itu najan ora tau napa ketemu. Jare Nabi carane Nabi dadi Nabi ora kok seminar diskusi boten ya sampai kowe cek goleki Allah sing ora golek demenan. Karena orang-orang filsafat yang mencari Tuhan dan mereka tidak mau melakukan syariat sebelum menemukan Tuhan. Selama ini klaim-klaim orang hakikat kan saya tidak mau sholat sebelum menemukan jati diri. Sebelum boleh eksistensi ini jiwa. Akhirnya sholat tapi urusannya wajib demenan tetap nopo. Demenan kan tidak adil. Kalau sholat ragilem berhati. Kalau dia belum menemukan Tuhan, kenapa menemukan rondo nomono perawan? Demenannya jauh. Kalau sholat dari gagilem. Urung roh sejatinya sholat kok nopo. Itu keliru kan. Tapi sejarah begini itu panjang. Mulai dulu orang berdebat tentang cara menemukan Tuhan. Mulai sebelum Masehi, zaman Yunani disebut logot, sampai era Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus perdebatan Nabi, wong Yahudi, wong Nasrani ngantos samangke. Samangke terus jadi sekte-sekte. Mulai ketika Abdul Qadir Asura Husain al-Halat asrotan walau kuntu fi zamanihi la akhadtu lahu biyadi. Husain al-Halat itu kepleset. Mergo dene carane golek pangeran keliru. Cara ketemu aku tak gandeng tak bener. Daud Abdul Qadir jambak nang ngendikan tentang pangeran niku tentu. Gusti kula jambak teng bumi, kados jenengan jambak teng. Lu sing ngomong bingung sing nafsiri ngene apa? Ya betul bingung. Ada mana nak cerita sufi, kalau tak cerita, jual bono hati. Wah, sama arah paham pun anggap aja cerita belum hiburan. Sinten itu sing orang sufi terkenal, Abu Yazid Al-Bustami. Itu ditanya sama muridnya. Ya Abu Yazid, kalau engkau wiridan itu bilang apa? Ya saya kalau wiridan bilang subhanallah, alhamdulillah. Abu Yazid, engkau ini aneh, engkau ini wali. Wali yang sudah menyaksikan Allah, sudah dekat Allah. Kenapa wiridannya subhanallah? Kenapa tidak subhani wa jalali? Wiridnya sing edan-edan, wiridan subhani wa jalali. Wa suci ingsun, wa agung. Makanya kayak dulu kasusnya Husain al-Halal itu pas wiridan itu diinjek momen itu wiridannya itu anal haq. No. Anal haq. Aku haq. Anal haq. Ambil Imam Fakhrul Razi, ulama-ulama dieksekusi, dihukum panjang. Padha kaya kasus Siti Jenar, wali-wali dihukum nopo. Tapi nanti Siti Jenar kuwi apik, akeh wong padha nganggure dikuarang diolak-walik walhasil terus ning karangan iku wali songo sing salah. Wali songo sing dreng. Nasibe apik nek di penggemar, paham ya. Sinten Siti Jenar duwe nopo? Wah, di puasa ini wangi, wali songo khawatir kredibilitasnya hilang, sing wangi dipendem, terus diganti asu. Terus jadi jatah di Siti Jenar jadi nopo? Nyoro wali songo. Kemudian Sunan Kudus walek, pol kayak neng cerita ini gue nopo. Di Sunan Kudus itu nanti pelek. Neng cerita Siti Jenar di salam no. Nah neng pati, besok jangkung juga kalah terus. Jadi wali songo saking populer ini, ngoten niku resikonya populer kayak ngoten niku. Ya sudah kalau cerita macam-macam. Kata cerita kebudayaan dari Wali Jogo main gong, main ketoprak. Dalam ketoprak ini aku sinden simbol terus. Lagi syariat bengok-bengok gong halam. Mungkin kalau ada sinden belum, mau coba Kanjeng Sunan dulu nopo sinden harus dari. Jadi kiai sing pro kesenian, yo gong niku halal sing hak sing haram wong terang bloter ya ana gong ya ana gong di nopo. Di bloter. Sumpah, akhirnya nganti tadi, begini sih ngaku khadir uang musik, alasannya, bikin musik itu guna poda, tahu terang apa? Mana kalau ada cerita tentang para kiai dari Sunan Giri ini, nggak fanatik fakir, lapor kan, Sunan-Sunan yang sepuh, itu Sunan Ampel, Sunan Bunan. Kali Jogo itu kandani, senengannya dia wayang tengul itu menuso, nanti ini gua gambar wayang tengul, itu dikonnya kayaknya orang arah iso kan. Haram ya. Terus kan Joko diceluk mbek Sunan Bonang. Ngene lho ge wayang lah tapi sing tinggi. Dadi ra iso urip. Mergo kaya wong diplin. Wong apa? Mulane kula niku gadah guru. Iku
dukane ukiran kok jeboro gambar manuk bangun. Di manuk sempurna, ukirannya itu sempurna, nggih ana gulune ana sikile. Niku teko tek teng dalem pas gulune kok natah diketok. Mergo nek ketokan berarti ora iso. Mergo nek bentuke dhek wayang tengul niku iso urip, tapi nek tipis kaya wong keplintes kan gak iso nopo. Yo ono nek ngono ku ya akeh iki supanate kan. Mulane nek patung ora oleh. Mergo wong utok iku patung dine iso. Lah ono sing kiai nakal. Mbah setengah badan. Berarti apa muni oleh iki keyakinane haram. Yo nek alasane iso urip kan berarti patung setengah badan. Oleh, mereka ora iso nopo? Urip. Nah, bisa ini kita diperdebatkan, makhluk muda ya patung. Jadi wong mundilan iku rezeki, iku kehidupan. Jadi ora tidak halal haram tapi nopo? Niku nopo? Kula tak cerita niku. Terus pentingnya ngaji wujud kita bakok mukhalafatul hawadits kiyamu. Ini pentingnya ngeten. Kalau Allah itu wajib persifatan sifat-sifat kudro iroda, itu artinya Allah kudu berubah. Dan kalau Allah berubah, dan berarti Allah ora iso berubah sifat sing nemplek ning Yesus maupun nemplek ning menu manusia. Malah disebut munazzahun anil hululi wal jihad. Malah termasuk syarat iman kudu yakin Allah tidak bersemayam di manapun. Termasuk tidak bersemayam di aras. Aras itu dikuasai Allah, bukan Allah butuh aras. Mulane Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit bumi termasuk aras itu miliknya Allah, bukan Allah yang butuh nopo. Jadi ini penting kalau aturakan. Mesti masalah Allah itu pancen tiang semua manusia itu mencintai Tuhan. Cuma karena mencintainya itu terus orang punya asumsi sing macam-macam. Lah asumsi sing macam-macam terus dadekno sektor. Ya dadekno nopo? Sektor. Akhirnya para nabi jelas. Tapi jelasno karena bahasa manusia akhirnya ngeten niku. Umpama ana budak iku ngene, utawa ngene ngeten niku karena kesulitan. Itu dulu di era Yunani sebelum Masehi disebut logos. Terus akhirnya kitab-kitab filsafat Arab menyebut al-aqlul awal, al-aqlus. Mulane kan ngendikan kowe nek pengen selamat tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Mikir wae ayat-ayate pangeran. Kowe aja mikir Allah bentuke kaya apa. Fatahliku, pasti kamu akan rusak. Terus iki balik teng fikih kan kalau ngomong sopo ngemaknani Quran nganggo zahir itu pasti sesat, baik itu di teologi, akidah maupun di fikih. Di fikih misalnya begini. Saya punya teman-teman yang ngaji di Medina. Syiah di Medina itu mulai banyak. Ini ku cerita, ini ku orang krono hujah ilmiah, tapi mergo bonus mut. Jadi Syiah menarik, orang krono teologi ini menarik, tapi mergo bonus napa? Ya mutaat bukan wong lanang kan apa? Menarik. Bisa ngeloni wong akeh, ora hukume ora napa? Dino. Kondang cocok karo wong lanang napa? Lah niku kasusnya juga sama. Orang-orang Syiah itu kalau maknani famas tamtaktum bihi min hunna rufaatuhunna pokoke wong wedok sing wis ora sakno nggone mati rufaatuhunna ujuru kaya opah. Ujuro nak jamai nopo, ujuro. Jadi terus kalau transaksi mut, padahal ayat itu sebelumnya ono lapat wal musona dominan. Padahal maknanya musona itu wanita terhormat yang faktor binika insufisien. Nek wanita terhormat yang halalnya faktor binika. Nah, setelah nikah itu sahih. Itu si lelaki itu wajib bayar mahar kalau sudah dikumpuli, dijima. Itu disebut bimujarrodil akdi, itu wajib separuh mahar. Tapi badal wiko atau sausé jima wajib kulal. Nah ngono ayat iku ora iso kaitane mbek kawin napa
Mutahal maksudnya ini pentingnya makna di Quran lewat ulama syariat. Jadi famat tamta suki minuna fa atuna ujurahun fabadal istimta yajibu kulul mas. Malih contoh fakir malih yang berada. Termasuk wedok sing haram dinikah itu kan ibu. Hurimat alaikum ummahatukum. Nomor loro wa banatukum anak wedok. Wa akhwatukum dulu. Wa ammatukum boleh kalau bapak niku ammah. Wa khalatukum boleh kalau ngeten ibu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ponakan ya niku haram. Termasuk untuk sing guri-guri haram niku waroba ibukumul lati fi waroba ibukum lan anak tiri sira kabeh. Iku Quran nambahi allati fi hujurikum. Anak tiri sing sak omah. Lha misale kiai sing demenan nak mboke dikeloni, tapi anak tiri ne ora sak omah berarti ya oleh dikeloni. Berarti mboke ya kena. Anake ya kena. Mergo sing ra kena iku sing fi hujur. Lha wae menyesatkan. Mana untung tengah alim kok pulau orang luar itu untung orang Arab loh di mahkamah mesum model itu. Lah misalnya kiai mesum untuk tepan, mana sampai ngaji pun bener. Jadi kalau mulan itu bener, memang ulama wajib mulan. Meskipun prospek orang wajib mulan. Kue butuh ya wajib kan. Terutama saat ini tren orang itu tidak mau percaya takrib, nggak percaya mungkin langsung Quran. Quran malah luwe angel, luwe nopo. Wong kula mulai cuwi sing ngaji sanake kiai sutune kiai kadang eskal. Ya eskal ora kaya sampeyan terus boleh makna mboten wae parah niku maksud ora iku parah ngono. Jadi mau menuruti ayat itu berarti kesane kan anak tiri yang haram dikawin yang serumah. Berarti tak beda rumah. Itu matang tak kebal wong minkum. Padahal maksud Quran tidak begitu. Padahal ukurannya kan nak gue kawin, gue jima, tetap anak haram selam. Tapi nak anak sing gue kawin di mujarodil abdi, gue haram musoha atas nama apa? Betul kan cerita konco bapak ini kisah nyata bapak ini di konco ini Pak Sopon, pokoknya guru agama. Itu sementara perawan, ini perawannya jangan bareng dilamar karena dia perawan, dia metu ibu-ibu. Ibu itu terkenal aib banget. Barang dibeduk ini wonten nopo Pak. Jadi ada apa ngungkap nopo lamar rasa terapan barang kita kenal ke aib nopo. Ibu itu siapa? Pengamat jeneng. Anak ibu bengok. Akhirnya yang ibu. Barang pelan-pelan. Situ kawin ini dengan rapuh. Iya itu barang bapak bingung orang kata ibu. Ditakoi lho kok ibu. Kok ngenang kok ibu. Itu ya ono, niku beragama betul. Mereka yang mentua. Panjang disepakati wong akeh nak ibu. Cuma dhek roe anake. Dadi ngelamar ya anak itu. Karena anaknya kan jenenge lamaran sing metu ibu iki. Diungan kok tingkat kecantikannya gede kane akeh. Ya lek kowe yo oke ae, yo muni yo ae. Ya perawane seneng ae. Ala nduk wong tuwa yo seneng hidup tuh, cocok kan ae perawan. Gak korban lagi tuh. Iku yo ora pepes sak omah itu haram, tapi doang. Ya pernah. Jadi ini penting. Sehingga Syekh Zakaria Al-Ansori yang dikenal sebagai Syekhul Islam itu sampai punya 4 kaidah di mana Quran tidak boleh dimafhum. Ya, ada 4 kaidah yang Quran tidak boleh dimafhum. Gue ini ngaji ilmiah, kesannya sampai hati-hati. Lafaz yang dijelaskan karena limu afakotil wakil sesuai kejadian. Misalnya begini, layan takhidil mu'minuna wa kafirina awliya'a min dunil wong mukmin ora oleh ngalap pemimpin wong kafir tanpa melibatno wong mukmin. Berarti nak selang-seling oleh, itu ora oleh. Misalnya gue di presiden Kristen, tapi wakilnya Islam. Di kepala sekolah Kristen, asal wakilnya Islam, mau orang murni Kristen, orang murni Yahudi boleh. Mergo ayatnya ora oleh itu nak tanpa melibatno wong mukmin iki kan melibat. Itu rapor. Itu tidak boleh dimaksud demikian, karena ayat itu turun di muafakotil wakil. Saat itu kejadiannya ana wong mukmin sing nokokno wong kafir. Terus
nomor 2 khurija makhrajal ghalib. Ya khurija makhrajal ghalib. Ayat itu turun menurut hukum adat. Itu tadi kados waroba hukumul lati fi hujurikum. Umumnya anak tiri itu ikut mboknya. Berarti umumnya anak tiri ikut ibu. Tapi ikut ibu itu bukan menjadi catatan hukum, bukan menjadi catatan hukum. Sehingga anak tiri meskipun beda rumah, kalau ibunya sudah dikawin tetap haram. Berarti catatan hukum itu khurija makhrajal umumnya begitu, tapi tidak menjadi catatan nomor. Buat yang perlu apa tuh kita ruwet rata-rata terang. Penting ini kalau sakit intimidasi sampaikan supaya maknanya Quran tak nampakkan. Itu mau tujuan pulau itu mau kepingin jenengan maknanya Quran betul terang. Sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang kayak aliran-aliran sesat itu, kasus sektor-sektor yang macam-macam. Buat pulau tak ingin terang kiamat. Wama amru saati ila kalau silva sori Allahu akbar. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amru sa'ati illa kalamun fil basari Allahu akbar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walillahi niku masalah teologi, saniki masalah kiamat. Somben kiamat niku secepat kedhewe mripat. Di kula menate ngaji teng mriki nanti kula terangaken. Bumi ini sekokoh ini, bumi yang kita injak ini sekokoh ini. Itu sebetulnya keliru sampai darani bumi kokoh. Meskipun bumi itu ada Amerika, ada Soviet, ada macam-macam, itu keliru. Sehingga kalau kita membayangkan kiamat untuk hancurnya bumi itu ya butuh 6 jam atau 7 jam itu keliru. Karena kita tahu ada planet yang jauh lebih besar ketimbang bumi dan tingkat panasnya juga lebih besar ketimbang matahari, kados Mars, kados matahari dan sebagainya. Jadi ngeten kula nate ngaji teng mriki contoh. Jika saya punya palu atau godam, itu misalnya beratnya 10 kilo. Dan itu Allah tahu, ada palu godam yang beratnya 10 kilo. Terus akan pecah gelas. Gelas yang kecil, yang ringkih. Tentu kita bayangkan satu hentakan. Kalam bebas, itu pasti sudah. Malah lucu, misalnya gelas ditutup godam yang beratnya 10 kilo. Terus kemudian hancurnya sidik-sidik malah lucu. Mesti kita lupakan hancurnya sepuluh. Sama seperti kiamat. Karena Allah tahu ada makhluk-makhluk yang jauh di atas bumi. Iku anggap baik Allah merekas bumi kaya gelas yang ditutup godam yang jauh lebih berat, lebih keras. Tentu mesti kalah mungkin. Padahal sekarang saja kita tahu ada Mars yang lebih besar ketimbang bumi, ada matahari. Jadi untuk kiamat itu Allah hanya butuh menjatuhkan bumi atau menjatuhkan apa? Itu mesti mau kalah mungkin. Terus al-huwa akron atau lebih dekat. Lebih dekat itu kalau lama sufi mencontohkan di perjalanan di dunia untuk kepentingan dunia itu jauh sekali, sangat jauh. Jadi misalnya kasus pulau, corong sufi nanti. Saya itu kalau ingin makan mie, itu harus beli mie dulu. Habis itu nyalakan kompor, terus tak godong. Gue lagi jadi mie itu, paling cepat, tetap butuh seberapa. Ya. Ingin marung, harus pergi ke warung sekian menit. Ingin masak juga lama. Tapi kalau untuk mati, itu sukses. Sampai mati. Saya juga stres kena gempa mati. Engkau misalnya turun kena jantung mati. Turun melindur. Jadi ternyata perjalanan mati itu lebih cepat ketimbang perjalanan menuju dunia. Kalau ada yang pengen makan ruwet, kepengen dia tarik ini ruwet. Tidak, kepengen mati, rausan rokok. Jadi sampai 5 tahun ke depan, sampai mereka-mereka kok mati kok cepat? Ini cewek aku kok besok-besok. Mesti begitu cerita kematian. Mau cewek aku lagi mati. Dari kancah, mau tidak tetap. Sebab itu perjalanan ke mati itu cepat sekali. Makanya ketika ulama mengatakan ala inna sa'ata takunu qariba, bangsa mati, bangsa parang, teman-teman. Ngitungnya mati kan kayak orang atau ngaji. Umumnya mati kan tidak tahun, kan berarti dia 10. Kamu penak, pengenan kemarin. Jadi kita ini kayak orang abangan, tidak tahu apa. Mengenai pulau itu sholat dimulai saya, karena saya bayangkan mati itu setiap. Sampai kalau sholat kan bertunda-tunda. Maka sampai kan nganggap potensi kematiannya itu kan masih 10 tahun ke depan. Goblok ini,
Kemenangan kue tak Allah. Sebab itu teori layak terdimuna saya awalan tak dirun. Faidah ada dulu apa? Layak terdimuna itu dan tidak yang tak dirun itu memang masuk akal. Jadi faidah ada dulu layak terdimuna saat awalan yang tak dirun. Sedetik pun tidak ada maju, tidak ada mundur, itu cepat sekali. Itu disebut awal apa? Itu lebih dekat. Paham gitu, terus ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa mentamsilkan kenapa bumi sekokoh ini itu nanti kiamat hanya butuh kalam fil. Itu tampilnya kayak gitu. Kalau kita ada gelas yang ringkih, yang tipis, yang rentang, terus digodam dengan palu yang lebih besar, lebih kuat, kita pasti sepakat itu spontan. Kalam fil pasti halu. Begitu juga bumi. Sekali dihentakkan Allah, entah itu lewat dijatuhi Maret atau matahari, pasti langsung disebut wama amrus saati illa kalam hilbatori nopo arwa nopo wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wallahu ja'ala gawe sapa wa ta'ala lakum manfaat kedue sira kabeh min buyutikum saking omah-omah sira kabeh. Allah gawe kowe jika omah sakanan ing panggonan tetep mau diambil di panggonan. Tangkulu akan iso tetep sira kabeh ing dalam maulid. Wajalan gawe sapa ora ala kumaring sira kabeh min juludil anami saking kulite pira-pira raja kaya. Am buyutan ing pira-pira omah. Dari kulit-kulit onta kowe iso gawe omah. Maksudnya omah kalau kiami kok dene kemah, ini kan bahan-bahannya saking kulit. Balku babi lan kutak, ini kasus perumahan sami mawon, omah yang berdui. Tangkif unaga ya omah niku. Omah-omah sing sangka bahan-bahan tenda atau sing berbentuk tenda itu tangkif una. Apre ngandung ringan sira kabeh ha ing buyut, ilham dikrana digawa. Ya omah niku ing dalem dina lunga sira kabeh, saparikum tegese dina lunga sira kabeh. Penak lumur bisa tanu tendo, gawe ngiyuk ngorane perjalanan sahara, perjalanan padang pasir. Wayo ma'iko matikum lan dinane nentrok sira kabeh. Wa min aswabiha lan sangking bulu-bulune kambing ayo nami. Wa aubari lan bulu-bulune unta ayo ibil. Wa asari lan bulu-bulune wedhus kacang ayo mais dikece wedhus kacang. Atasan wedhus iku sing boten domba. Atasan ono dari materi jadi bahan mataan jadi bahan libu yusikum berarti perabotan rumah sira kabeh kabus uten berarti boro-boro pertagani wa aksiaten dan boro-boro pakaian wa mataan lan dadi seneng-seneng tata mata unakan dadi seneng-seneng sira kabeh iklan ila atas ila kinen tumeka maring wektu tertentu yang bela ingkang rusak apa mata fi ing dalam film yang bela kang bakal rusak apa mata fi ing dalam film. Wawal dawal jalan gawe sapa wa ta'ala laku manfaat kudu sira kang mimma sing perkara kala kang wis gawe sapa wa lan buyuti sing perkara omah sajari lan popohonan wal gomami lan mundut. Allah gawe itu kabeh dilalan krana dadi iyu-iyuban dadi adem-ademan jam udile. Tapi kung kang iso ngrasa apa kabeh kok sira kabeh harus samsi ing parate srengenge. Wa jalan gawe sapa wa ta'ala kumaring sira kabeh nal jibali sing perkara gunung. Allah gawe aknanan ing pira-pira barang durian. Maksudnya Allah gawe gunung ana buane terus digawe domisili masyarakat riyen. Masyarakat nomaden jam bukan nih. Wa wa dari al-kamil maperkara takanu kang dende tenang opsi ing dalem makal gori kaya dene guwa wasaro kilang. Ngeleng gitu. Retakan bumi sing saking ngambane terus saged didamel ngiyup zaman yang kuno. Wajah alam gaya soko tak awal ala manfaat kecil siro kafe saro gila yang biro pakaian kumusan kecil biro pakaian tapi itu memang jogo soko saro bingung siro kafe al haro yang panas walbar dalam negeri jogo yang adem wasaro gila biro pakaian tapi itu memang jogo saro bingung siro kafe gak sakum zaman perang siro kafe harbakum yang peperangan siro kafe Joko atau naing ditikam buat turbalan dan pukul dia di dalam ikilah sarofis. Kaduri kejenis biro pakaian rompi, wal jawa sini dan biro pakaian tameng. Masih Allah gawe jenis pakaian yang kena singgo alat tameng nak perang. Ini rompi baja rompi perang.
Nyata nih kalau terangkan begini. Ayat ini mungkin bagi sampean itu kayak nggak punya makna ya, karena Allah terang pakaian gunanya ini, pomak gunanya ini. Tak warai sampean, tak warai kan ilmu nih wong tasawuf. Kita ini jangan sampai misalnya Allah terang ngeten kan kayak linier, kayak biasa saja. Omah itu dungiuk, songko panas dan songko hujan. Pakaian itu dungiuk, songko panas dan songko nopo. Kelihatannya biasa saja, tapi ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Begini, kata yang ngarang hikam, jika Anda tidak mensyukuri nikmat yang rutin, kayak kita punya rumah, punya pakaian, maka Allah akan mengenalkan nikmat itu liwat dihilangkan. Problem ini malah ini ancaman tenang. Jika Anda tidak mensyukuri nikmat yang rutin, maka Allah akan mengenalkan bahwa itu nikmat liwat dihilangkan. Kue doma elek, kue kok seluruh. Oh, mako elek. Penceng kabeh, gini tembok pecah kabeh. Kenapa ini kenal lo mampi? Gempa, no. Gempa, lo udah nah, kapok. Kue itu bujuk elek, ngono apa guna nih? Bisa meninggal, tak kebungong. Waduh, orang separuh kan ramah guna nih. Jajal sebagian amati, tak kangen nih. Paham? Yang pakaian juga gitu. Mengulur rasanya, kalau kalau ukuran kiai itu ramah, kan sering ngomong. Kemudian kalau kiai wong soleh pak, nak ngomong, lu karena gak gue salin, mentang-mentang ben praktis. Cuma ngeluh kiai bareng nguyong nih terminal, gue nanti susah tenang. Apa itu pakaian aja orang kelas, sholat dia najis yakin nak orang susah tenang. Nanti syukur, pentingnya kelanjut, pentingnya gue kok salin. Jadi ini intimidasi dari Tuhan, yang di luar para wali itu. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang rutin, maka Allah akan mengenalkan bahwa itu nikmat lewat dibilang malam yaskurin ni'am arrofa bifugdaniya dari dengaran hikam. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan mengenalkan nikmat itu lewat dibilang. Malah kita malah takut sing syukur, kenal sampai gempa. Wede konco rapos teklah kudu syukur. Nek mati ya golek tentang yo rame-rame nang pagi. Mane kula kenal mungkin ge syukur. Sale sampe mati. Wah, ada yang hilang maro yo ora mungkin. Kaya ora teko apa? Kita. Ya mulane dene ra ilang-ilang, mergo kula syukur. Lho nggih. Masjid, itu panitia masjid mesti mantel jadi orang tukang itikaf, golek proposal ora iso, duwe ora, mak penggawean apa yang masjid, penggawean apa teng jadi panitia sing bangun masjid mewah, mesti mantel sampai uang sing berdiri dari masjid urun ora tahu, ngurus proposal ora iso, tapi penggawean turun-turun yang masjid, turun yang masjid kemulan turun. Tadi pernah mati, uang ya. Biasanya yang ini orang masjid wali, orang bari ibu, saya itu mati. Jadi orang kenangan ya, apa? Nah, mati tetap boleh. Biasanya ibu-ibu ini masjid itu orang orang ikut, pelawan orang. Nah, jadi mau molat, surat. Lalu itu orang gunanya, nak wis nopo. Nah, mati. Nah, mulanya disebut ayat-ayat ini masalah nikmat prinsip, omah, pakaian. Itu barang-barang biasa. Saya itu dulu baca ayat ini tuh nangis pulau itu tunggal ya Allah. Ayat ini kan biasa tentang kehidupan biasa. Kok sampai saya ngendikan jenengan maksudnya ini. Jadi pulau yang pernah janggal gak sampai cuma ada dulu. Paham ya? Sudah loh. Dan saya yakin karena sampean seorang mukmin karpe janggal, tapi ini kan jauh pengiran. Daripada sampean janggal mari kriminal tak terang no, pelito hilang no janggal. Dan itu tugas saya sebagai ulama mang. Kudu hilang, no bodohmu, kudu nopo. Sama kudu Islam. Nah kalau malah rokok, ternyata tema Quran itu biasa-biasa saja. Bakat pakaian, bakat rumah. Katanya rumah itu menahan dingin dan hujan itu kan biasa. Benar ibu ngantuk biasa. Ibu arroba bifugania. Allah akan mengenalkan bahwa itu nikmat lewat dihilang. Anak memang, anak nunggu angkat. Yo seneng banget. Nah, seminggat di bapak itu dulu. Ya, anak-anak makal bapak itu cepeten. Tapi nak minggat. Kemudian nak mati. So, nakal anak urip dong. Nakal anak apa?
Lalu kalau di konco, jadi itu penyakit stroke. Dia itu gara-gara kasus di penyakit. Nah, misalnya diintimidasi di bujuni, kau tahu di kasus. Mau diintimidasi bujuni terus apa? Nah, stroke bujuni semua yang dibusi dia apa? Nanti saya kan ke bujuni kamu, aku nak stroke mulai berpikir. Kita marah, nah intimidasi itu stroke, nah mati loh. Nah itu awalnya. Mana sampai butuh bangga deh mati. Satu-satunya cara sampai dikenang istri sampai itu memang mati. Akhir sampai ke udah ujung seperti ujung apa? Karena manusia agak berproses. Tapi nak mati tetap semua. Mana sayang pas ujung tunggu gue mati. Gue kok rai sembelan, berkebun nomor. Jadi sajane ana momentum kowe melentong bu, jute kok mbok tangi. Mak sayange pas kita mati ku kok kan. Ya kayak ngomong dari kemarin perkara dan itu momentum bujung dramatis nomanis itu. Wes orang tak tahu di panggil bujung nanti apa. Itu satu-satunya cara bahwa istri kita tahu bahwa keberadaan kita adalah nikmat. Itu kata Allah harus dihilang. Dari itu artinya harus apa? Mati. Kalau terus wayang atau kata itu andio dihujat atau orang ditangisi apa? Paham ya? Jadi sampai anak kepengen kita penting itu mati. Kalau dengar di buju mertua ipar kita penting. Kalau ibu bilang ngomongin saya udah tambah bisa ono ibu senajan orang tahu urun kan dulurku kan ono sing rumah. Saya dulurku udah di rumah kan. Ponakku udah di rumah kan. Masa si makhluk gaib tadi itu zaman ya orang guna. Nah, itu sampai ngerti. Jadi Quran ini terang ayat-ayat nikmat-nikmat yang familiar, yang berseharian. Tapi kudu bersyukuri. Sekali gak disyukuri, Allah akan mengenalkan nikmat itu lewat dihilang. Paham gitu, ini macam ancaman benar. Mulai Quran ini mendesak bagi saya menerangkan. Misalkan foto kok pakai nikmat rutin terus. Mulai kasus ngombe itu kudu boleh mati tenang. Sekali kehamilan air itu kayak apa? Kalau kita kehabisan apa? Pernah suatu saat nih, kalau mau tentang hayat sahabat. Suatu saat itu Rasulullah itu ada orang Arabi datang. Padang pasir itu kan panas sekali. Si Arabi datang itu terus ngeluh, ya Rasulullah, nggak ada nikmat yang tersisa pada saya. Kulon bojo orang duwe orang duwe, dunia orang nopuman orang. Tapi dia orang Yahudi yang Tuhan Nabi menempuh bermil-mil. Terus Nabi kata Nabi, Fakih Fakika bin Ahlen walma. Kue disandal tapi kue duwe. Bayangkan misalnya kue yang pakai pasir, kue gak kena rasanya haji. Nah sandalan koyo. Mungkin ya Rasulullah, ya sandal saya kita cari. Wah, ampun ini penting bukan. Yang matang-matang, ada sandalan saja. Wah, ampun ini tapi ini penting. Jadi sampai saya ini dengan jadi sandal, jadi apa bu? Jangan sampai Allah mengancam kita dikenalkan itu lewat dihilang. Terus suatu saat ada cerita lagi si Tina Umar itu ketemu orang itu kopok bisu, kopok bisu, goblok. Bersama sahabat ditanya, ya Umar, katanya orang harus syukur nikmat. Lalu orang kaya itu nikmatnya gimana? Selamat ya, kurang ajar, aneh. Kalau itu senang tahu kitab antik-antik, karena saya termasuk tipikal kiai yang nggak punya apa-apa, saya ya jabatan nggak punya apa-apa. Jadi cuma cara lahir itu gagah. Ya karena kiai itu memang pintar syukur, jadi cara lahir itu ternopo gagah. Karena saya tidak pernah ngeluh. Itu kata Sayyidina Umar, dia bisa kencing kan? Gak sakit. Gak lancar, urusan itu apa? Kayak apa kalau dia tidak bisa kencing dia bisa buang air besar lancar nggak bisa. Kayak apa kalau tidak bisa? Jadi bisu itu terus matur tenan tuh Maria Umar, kau telah mengingatkan nikmat yang luar biasa. Nanti terus ulama nyara itu kurang ajar benar.
Jadi ulama menurut kayak pulau nyari lu nopo kurang ajar. Yang ada pertanyaan, nikmat terbesar itu apa? Ternyata ngisi. Uang ngitung duit, seorang dengan duit ngitung duit. Dikabari bapak mati, ngitungin duit tetap leret. Mereka nekani bapak mati. Saya ini kabari bapak mati lah. Nabi ngisi tetap ngisi. Jadi betapa ekstrimnya membunuh nopo. Uang itu kalau nanti bujurnya memang tertinggi, dicocok bapaknya mati, tetap dicocok ngurusi bapaknya. Tapi nak kudumu, yang kudu ini, saya kabari bapaknya mati. Jadi saranya lebih kurang ajar, Bang. Saranya lebih nopo. Ya tapi itu bagus menurut saya, kurang ajar yang nopo. Selama ini kita kan bisa ngising, bisa mengunjau itu biasa saja. Kayak apa kalau kita tersumbat operasinya dari mulai nabi izin sampai nabi marahi alhamdulillah allazi adhaba anil wa alhamdulillah zat yang menghilangkan rasa sakit karena enggak kebayang kalau kita itu izin itu mulai jadi kene-kene enak sakit misek sakit oh iya orang sabar mau di mobil di bojo ayo serang usah itu enak misek lepas ini ngaji tenan ini bedanya ngaji sama ulama itu repot jadi ya tidak muluk-muluk ulama itu repot tidak muluk dan saya punya sanad jadi dulu Rasulullah tadi ketika ada orang Arabi tanya begitu ya Rasulullah saya ini tidak punya nikmat apa saja karena fakih babika binalan walma. Nah Umar contoh urusan gue ambil nombor. Jadi ini penting. Jangan sampai kita masuk ancaman pengiran siapa yang tidak mengakui nikmat rutin saya maka akan saya kenalkan dia bahwa nikmat itu nikmat dengan menghilangkan nikmat itu. Malam yaskurin ni'amah arroba bibukta ni'amah. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan mengenalkan itu lewat dihilang. Wes satu gampang saja sekali. Sampai misalnya udah tengah gelang baju gampang, mengerti gampang. Apa sholat itu gampang. Neng perjalanan, neng daerah bangun, kalau mau wajib, kalau mau buat dasar soleh, oleh kepengen sholat tenang, wah tersiksa tenang. Wong soleh atau ketemu baju dah kok. Barang gue balik itu tak najis kuah dengan eling. Orang gue nalin, orang biasa orang apa? Kita emang sering kenal nikmat lewat bilang. Nah kayak apa misalnya saya itu gue reso ngising, reso. Padahal nggak ngising rata syukur, berokokan bunga. Ada gue kesempatan nyanyi. Pengeran iya nikmat terbesar ditinggal apa? Rokokan nyanyi bunga. Untuk mengira keburu roh tingkat itu padahal nikmat tertinggi itu mau uang itu duit itu dikabari bapaknya mati itu jadi kalau kan jadi coba tapi nah kudu bisa tetap berarti kan katanya tinggi sekali ya lepas ini kita tenang, jadi timbang sampean dieling no pengiran di bukta ya tak eling no sedulurnya nyata-nyata dieling no pengiran jadi dieling no lama pengiran sampai eling dulu kan eling putar percaya lah eling dulu kan emang kalau ada yang mikir kok ngomong kok sampean itu deh betul, saya ini kadang gitu tapi tolong-tolong orang mulai dianggap bagus bagi tahu mulai sholat, wujud, santai apa yang orang kepengen suka, orang kepengen apa-apa ya itu ada yang bayar itu tolong jangan jangan dikaram misalnya kalau sinau sholat, guyon sholat meneh, sinau sholat meneh maksudnya itu lah kalau yang dianggap orang duit bermotor ini berdoa itu jadi antara ulama dan orang kebanyakan berdoa naik loh gitu kalau tiang-tiang yang biasa cara hidup prospek kalau kan di sana mulai survalukin prospek ini saya pernah ditawarin jadi dosen dan itu ada SK-nya itu dasar tanda tangan umumnya orang itu kan
pengen jadi dosen. Ini jangan kok udah mau aneh. Jadi menurut pikiran mereka ngaji begini itu kan aneh. Untuk ukuran yang orang yang punya kualitas kayak saya itu kan aneh. Kan saya punya pilihan gitu. Kecuali misalnya bukan kiai kan tidak punya apa. Saya ini kan punya pilihan. Misalnya saya kiai di komunitas intelektual kan ya payu gitu. Kalau kan nggak punya apa. Orang kalau GR pengiran ganjaran pulau dulu, saya ini punya pilihan, tapi tetap memilih ngaji yang model. Saya ngaji itu di depanmu hanya 3 kali, tahun ini sama di Bojonegoro. Ya paling banyak di sini. Lihatnya itu ngaji pengaliman, mulan santri yang sempurna alim terus di alim mana? Itu zaman terlalu kecil. Saya itu betul. Hingga detik ini begitu entah kalau nanti sampai ada yang mengikat pulau. Tapi yang jelas senang kalau ngaji yang tidak prospek. Karena untuk menguji keikhlasan, menguji apa? Lalu kalau malah senang ngaji dengan rapati tajam pulau, rapati hormat pulau teman-teman, biar suasana ikhlas tetap terjaga. Saya ada tipikal kiai yang kalau nggak dihormati tersinggung, malah pulau malah senang biasa. Pulau nanti mau mati biasa tanpa pasar dia. Nanti yang dari janggal, kesemua kiai yang ngeten tidak tahu. Ya tahu. Aku mau umum alim itu ya, dukung rawu umum alim itu di atas rata-rata. Justru saya tidak umum itu bagus, karena artinya alimnya di atas. Pertama tadi ini sangat istimewa. Saya kemarin itu tahu kitab Majmu' itu juz 20. Kitab Majmu' itu kalau kitab saya itu 27 juz. Wah, sampai ada raih itu nol. Itu saat Sinau itu nangis saya itu satu. Betapa keindahan ilmu yang dari Rasulullah itu tidak ada yang bisa bina. Itu yang ngarang, Imam Nawawi itu bilang, kalau saya masih hidup, seharusnya Mazmur itu 100 juz atau 200. Tapi berhubung saya itu sudah merasa dekat ajal. Dan Imam Nawawi itu umurnya 44. Itu 40. Itu sangat ngarang Mazmur yang ditulis Kurno. Belum karangan-karangan yang lain kayak Muhadzab, kayak kitab Tahqiq. Itu dia merasa itu masih kurang karena ininya dia sampai 200 sebut. Itu yang menarik dari karangan itu yang saya baca itu begini. Ini cerita ini mungkin yang ahli tafsir harus. Perempuan yang ditalak. Itu talak itu untuk sahnya talak kan nggak harus bersaksi. Kalau nikah antaranya ada wali, ada 2. Tapi kalau untuk nalak, tolak rugi, data saksi kan jarak. Nah itu kan nyulayani, berbeda dengan doirunan. Ini tadi masih meneruskan. Jadi kalau berpegang doirunan itu bahaya. Kan tolak maupun sifat pegatan itu kan berasidu gawe adlin. Sebaiknya saat Anda menceraikan, itu pakai nomor satu. Tapi lucunya Imam Syafi'i dan beberapa imam menganggap saksi dalam perceraian tidak syarat sahnya tolak. Begitu juga masalah rokah lucu. Itu juga misalnya gue megat bujum masih dalam masa iddah itu enak saja kamu bilang rojak judi yang sudah rujuk oleh kelemen. Bahkan Abu Hanifah lebih beletok menanggapi ngeloni jaga nopo. Jadi rojak judi yang sudah keloni. Lah, wanita beletok nyarate ngeloni itu ulama dulu ini beletok menang ngambung tok sampai sahabat terus jaga nopo. Karena seorang mukmin wani ngambung berarti nganggep iku bojone, nganggep iku bojone berarti padha karo. Capek, kalau bekal ini gampang-gampang tak. Daripada lali ra lucu diwani dianggap di. Dan artinya saya itu asik, sinau itu asik. Lah tak betul aja. Nah, tuku kita tidak 3 juta ya orang tahu betul. Lah kalau dia jangan ngomong tuku sapi dituku 7 juta. Baru digolek lo bukan kangelan digopok. Artinya terus 2 orang aneh ini ketemu kan? Dia nganggap saya itu orang aneh. Wong bar tuku kita, entah 3 juta, 4 juta, seneng asik. Aku yang nganggap dia aneh bar tuku sapi, itu didusi. Bagi itu tidak ada super bila juga jual. Padahal tetap sapi organimu murah. Ya kok akhirnya terus tolak aneh. Nah, sama aku ya aneh kue.
ngel-ngel koyo ngono lha yo di dunya ngel. Tadi kalau ketemu tiang 5 kilo dari desa saya, kebetulan anaknya mondok saya. Ternyata wong ibu yo sing cerdas. Anaknya mondok teng kula ini kita nyata. Terus anakku tak bodoh, tak belum dikatakan. Wong iku lugu. Lah perkara ne nopo? Anak kula yo kok sepeda motor. Sampai kula kan ngetok nek kok sepeda motor. Kesan nek iku kudu sepeda motor. Iku anak goblok iku. Nek kemarin mikir goblok iki. Karena saya juga anak model yang mewakili pikirannya anak-anak nopo. Lu orang goblok piye lho? Lah sing jenenge dunya, iku sing marai tambah. Tapi kudu ya anak terus tambah kan sepeda motor mangan dunya, mangan bensin. Iku lah goblok. Lah aku teh pinter iku ngrokok ilmu. Kalau nek ketemu wong pinter, niku iso entuk ilmu. Beli wong lugu yo pinter. Cara dene sing garani dunya sing nambahi. Kaya sapi ra anak berarti nambahi. Lah sepeda motor itu kan dunya perkembangan. Lah wong kok pengen di motor wong kok perkembangan sing mangan. Berarti anak kula lugu. Kula kan terang lanang, saya pusing. Ya, saya akan mewakili pikirannya dong. Goblok pisan. Jadi saya tuh berkali-kali ketemu orang awam yang ternyata punya ilmu sendiri. Jadi dunia mobil, sepeda motor, ini dunia kok. Dunia itu yang lahir no, ya itu sama. Jadi cerita, jadi orang orang yang gue pemikiran tepi. Enggak ada di kantor bujurnya. Wong di bujur itu wong kok. Lalu dia bujur betul-betulan wong di. Nak bujur nak putus. Mereka mau dia ratu. Yo mulai aman. Ya orang tinggi pikiran ngono itu. Ya muka-muka ora kapok. Itu wong iku napa ngendika pangeran ilmune Allah taala ora iso diliput manusa illa bima Allah itu bisa ini illa. Jadi manusia itu selalu punya sudut pandang yang tingkat keunikannya itu akan membantu kenikmatannya dia. Manusia selalu punya sudut pandang yang tingkat keunikannya itu akan menjadikan nikmatnya dia. Dan itu bagian nikmat. Nah itu disebut dengan ayat kursi. Mereka tidak bisa meliput ilmunya Allah kecuali illa bima. Dan untuk pulau sinau bahwa itu senang. Selama ini orang awam itu kan sering mengatakan tolak tuki, tapi tidak sempat muni rojak tuki sudah dikelon. Kurang sempat muni rujuk dikelon itu dianggap. Itu rajin. Cara pakai campiran. Kalau alhamdulillah ternyata kitabnya Imam Nawawi yang dikarang orang Syafi'iyah ini Imam Nawawi menghikayakan khilaf-khilaf yang mengatakan wis jima ning motor ikut yang terlalu. Kalau mau sebenarnya kalau perkara kita membantu bahwa orang awam itu gak jadi di, tapi ya dijagali toko pulau. Orang asiknya mulai nih mereka benar. Kalau toko kita sendiri gandong yang garis tiket. Nah. Sampai tukang paketnya itu tanya sama ya tunggu baru pakai topoa nanti selalu terlalu. Itu kan cara orang apa kan nggak terbayang. Cara gue tuh sapi untuk padahal saya dari pulau pikiran saya ini kan sekarang sering punya uang dan saya bisa belanja. Mungkin yang ngaji di sini banyak juga punya uang, mungkin kan punya problem nggak bisa. Mungkin sebagian tidak punya uang juga tidak bisa. Lalu lebih salah lagi. Kalau yang punya uang tidak bisa baca kan bisa ngorder yang bisa. Dan saya itu kan takut ya kalau ilmu itu mati. Sehingga saya kitab-kitab itu mesti saya beli. Ya saya sinauni demi kesampian-sampian itu. Kan sama dosa tenang, kalau gak maturun betul. Nah, ulama tak usah biasa lawan, tapi wajib maturun itu. Malam ya sepulina, malam ya sepulina. Wong tiga syukur dengan dosa, ya syukur dengan pengira. Ya kira nabi, ramar bilang pengiran langsung. Belum-belum tapi tak aku.
Cocok-cocok ketahuan aku, nabi itu bilang mengenang lama. Itu mangsa ya. Nah, terus ini yang saya asik lagi di perdebatan itu. Lalu nikahnya orang-orang kafir itu kan enggak benar. Tapi itu termasuk nikah enggak. Ternyata yang menarik bilang iya termasuk nikah. Jadi misalnya kayak Rukin itu fasik karena minum arak atau apa. Itu orang fasik kan enggak boleh nikahkan putrinya. Karena apa? Tapi sekarang ulama mulai memujali ke bawah enggak apa-apa. Fasiklah nak wali kayak Rukin bapaknya terus boleh apa menit. Alasannya sederhana. Orang-orang kafir jahiliyah, ya kafir-kafir itu kan tidak semua fasik, dia kafir. Tapi setelah masuk Islam, Rasulullah nggak pernah menikahkan ulang. Artinya nikahnya dianggap mau terukin sing Islam gara-gara apa? Boleh nikah mereka. Begitu juga zaman Nabi yang Medina. Itu kalau ada orang Yahudi zina, itu dianggap zina musuh. Alasannya berkeluar. Padahal saat dianggap musuh itu dianggap mereka ini. Sebulan itu biu-biu dia perkara asik, perang petualangan terus apa? Kalau mau dijenjel mulai apa? Jadi kabis kulon rakan nek sifat umur itu rakan nek kulon itu sinau kitab sing mau sing ngentekno sapi nek ora pikir ngentekno apa? Lah balik nang wali murid wae. Karena nak takoi. Takoi kula Pak, duwe tak butuh kita. Cara jenengan goblok Pak. Jangan goblok ora kena Gus. Kitabku gak mangan dunya mergo orang. Bingung deh. Tapi darane pinter ya ora kena, mergo ora ngasih lo. Nyopel. Kulo niku coba di kiai, berketeni bapak di pengalaman ngaji wali-wali murid sing guru-guru seneng. Tanggep petualangan ngoten. Sumpah nanti kulo ngoten. Saya kulo mati. Ngono iku nak mati sebenarnya tak takono. Sekali ada mati, saya akan kehilangan salah satu. Siapa yang tidak mensyukuri rugen akan ditahukan kalau adanya rugen nikmat lewat pemahaman. Nah, kita ini jangan sampai kenal nikmat kendali dihilang. Paham itu penting. Jadi jangan kira ayat-ayat ini tentang Allah cerita Umar, cerita baju, tapi itu harta, ya. Terus masalah bila tabikum. Jangan anggap biasa-biasa saja. Kita harus anggap ini nikmat yang luar biasa. Kadang di kapal mengurung-urung kafe kamar orang kau boleh garis semua ala ini nanti. Ini hilang berapa perkara di sini menyempurnakan semua alam iman orang yang mati covid dunia yang dalam dunia alih mengalir di siro kafe. Bihol kima. Kelawan dia perkara kata gunakan fitur siro kafe ilahi marima. Lalakum supaya siro kafe yang lama kali itu dimuna itu gelap Islam siro kafe. Maknanya semua itu dah belum mau tahu ke siro kafe. Ini jangan siro kafe ini apa? Baik nama Allah kalau menengok sokong agak atau diksi minggu sokong agak ane Islami sang Islam. Baik nama alih kamu kok iku kewajiban atas siro Muhammad al-Balagu opo nyampe no tahu nyampe no al-Mungkin kan sudah. Ayat Islam itu diksi nyampe no al-Mungkin kan sudah. Sebagai dari kita ibu kau berlambis sebelumnya dan putus di kita lawan perang malam biasa.